Selamat malam, salam sejahtera kepada jemaat semua. Marilah kita akan memasuki ibadah bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Ketika kita ditugaskan untuk melayani Tuhan, kita tentu berharap dapat berjumpa dengan orang-orang yang menyenangkan, situasi yang kondusif, serta aman. Namun realita pelayanan tidaklah semudah itu. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Namun semuanya itu tidak menghancurkan kita, melainkan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melayani Tuhan dengan tulus dan lebih sungguh lagi. Mari kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkan jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar. Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari boleh kami lewati dengan selamat. Hari ini kami beribadah kepadamu. Kudus dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan dalam hidup ini. Tuhan, berilah kami kekuatan dalam menjalankan setiap panggilan dari Tuhan. Berilah kami hati yang tulus untuk melayani Tuhan, walaupun kami sadar untuk melayani Tuhan tidaklah semudah membalikkan tangan. Kami bersedia diproses menjadi pribadi yang semakin tangguh, semakin beriman, dan semakin mencintai Allah. Kami yakin
Allah senantiasa menyertai dan menolong jika kami sungguh-sungguh bersedia diutus oleh Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu memohon berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita membacakan Mazmur 23 ayat 1-6 secara responsoria. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh. Cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Bila tiba saatnya, Tuhan datang segera. Kita pun bersamanya berkilauan selamanya. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Selamat malam saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Saatnya Engkau berfirman, dan saatnya kami juga akan mendengarkan. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu
dan kami bisa menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi, kita berdiri, kita akan membaca sabda Tuhan yang diambil atau berdasarkan Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Demikian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Umat Kristus yang dikasihi, Stefanus adalah seorang Yahudi yang hidup dalam tradisi atau budaya Yunani. Dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dia dipilih oleh para rasul untuk menjadi diaken di antara 7 diaken yang dipilih di Yerusalem. Mereka dipilih untuk melayani diakonia para janda. Pelayanan Stefanus dipenuhi karunia dan Roh Kudus. Ia mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Tentu pelayanan diakonia yang dilakukannya menjadi atau mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tetapi saudaraku, hal itu juga menimbulkan ketidaksukaan orang Yahudi lainnya dari berbagai kota, di mana mereka bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia bicara. Stefanus dituduh bahkan dengan hasutan bahwa mereka mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata hujatan kepada Musa dan Allah.
Mereka mengadakan gerakan di antara tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta menyergap dan menyeret Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Itulah bentuk mereka menentang dan menolak Stefanus. Saudara, mereka menghadirkan juga saksi palsu. Dan saksi palsu ini mengatakan orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Begitu rupa mereka merancangkan sesuatu yang akan mendatangkan kesulitan bahkan sampai kematian terhadap Stefanus. Tetapi saudara-saudaraku, semua orang yang berada di dalam mahkamah agama itu melihat wajah Stefanus sama seperti wajah seorang malaikat. Ini yang luar biasa. Ketika Allah hendak memakai seseorang untuk menyatakan kasih dan kuasanya, pasti Allah sendiri yang akan melengkapinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Stefanus dengan berani menyampaikan pidato pembelaannya di depan mahkamah agama. Dia mengingatkan saudara bagaimana perbuatan Allah yang dahsyat itu melalui pengalaman nenek moyang bangsa Israel. Dan bacaan kita di malam ini Kisah 7 ayat 30 sampai 34 merupakan bagian kecil dari pidato pembelaan Stefanus ketika dia berada di depan mahkamah agama. Dia ceritakan, tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa takjub akan penglihatan itu. Dan dia datang mendekat. Dan di saat itu datanglah suara Tuhan bicara kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa. Dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah berkata kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Saudara-saudara, di ayat 34 ini kita melihat Allah sangat peduli dengan umatnya Israel. Diungkapkan dengan 3 kata kerja berturutan dalam satu ayat. Allah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya. Yang kedua, Allah mendengar keluh kesah mereka. Dan yang ketiga, Allah melepaskan mereka. Jadi Allah memperhatikan dengan sungguh, Allah mendengar, dan Allah bertindak. Di depan mahkamah agama, Stefanus mengingatkan lagi pengalaman iman mereka sebagai umat Allah ketika mereka berada di tanah Mesir. Allah menyatakan kasih dan kuasanya dengan sungguh, memperhatikan sengsaraan mereka
dan mendengar keluh kesah mereka. Allah bertindak melepaskan mereka dengan memanggil Musa untuk membimbing mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang Allah nyatakan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Stefanus memiliki keberanian yang luar biasa dan memberikan pembelaan dengan merunut cerita tentang pengalaman iman nenek moyang mereka, karena dia penuh iman dan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Bahkan hal yang menakjubkan lainnya, raut wajahnya nampak di hadapan mereka sama seperti wajah seorang malaikat. Luar biasa. Tetapi mereka toh tetap menolak Stefanus. Sama seperti nenek moyang mereka yang menolak para nabi, bahkan membunuh mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah peduli. Allah memperhatikan kesengsaraan, penderitaan umatnya. Allah mendengar keluh kesah umatnya. Dan Allah sendiri yang bertindak. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah bertindak untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Ketika dengan penuh iman dan kejujuran, kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita, pasti Allah akan mendengar dan menjawab. Allah peduli dan pasti tidak membiarkan kita asal kita hidup di dalamnya. Seperti Stefanus. Dan kita ingat juga di dalam Yohanes 15 ayat 7. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 7. Ya, kita buka Alkitab kita. Di sana dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara-saudaraku, biasanya yang kita ingat adalah mintalah maka akan diberikan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Dan akhirnya ketika kita berdoa dan Tuhan mempunyai waktu yang panjang, kita mulai gusar. Kita mulai bimbang. Kita mulai ragu apakah doa kita ini didengar Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab jangan cuma sepotong-sepotong. Ternyata di dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi mengatakan, kalau kita meminta pasti akan diberikan, tetapi kita harus tinggal di dalam Dia. Jadi tidak asal minta, kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus mengalami perjumpaan, kita harus menjaga relasi kita dengan Dia. Wow, bila kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, minta apa saja, pasti kita akan menerimanya. Saudaraku, tetapi itu tidak artinya segala sesuatu akan berjalan mulus, ya. Kita harus benar-benar siap untuk bekerja keras sedemikian rupa menjaga relasi kita dengan Dia. Dan Allah tidak akan terlambat menyatakan pertolongan atau jawaban di dalam hidup kita. Nah, pengalaman bangsa Israel di zaman Musa ini sudah membuktikan akan hal ini. Allah peduli. Allah memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, lewat pengalaman Stefanus ini kita juga melihat ternyata seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa melayani Tuhan ternyata tidak terlalu mulus jalan kehidupan pelayanannya. Kadang-kadang jawaban Allah itu tidak sama seperti apa yang kita pikirkan dan yang kita minta. Stefanus kita tahu dia penuh karunia dan kuasa mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, tetapi kesaksiannya tetap ditolak oleh orang Yahudi. Sama seperti nenek moyang mereka menolak para nabi dan membunuhnya. Mereka sekarang bukan saja menolak Stefanus, tapi juga menentang Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Mereka tidak menerima kesaksiannya, bahkan mereka menyeret Stefanus ke kota dan melemparinya sampai mati. Tetapi sebelum Stefanus mati, ia berseru dalam doa yang luar biasa. Dikatakan seperti ini, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini hampir sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus mati, tetapi tidak mati konyol. Ia mati menjadi martir pertama untuk Tuhan. Darahnya tercurah agar Injil Kristus terus diberitakan. Itu yang saya katakan. Ternyata perjalanannya tidak seperti yang dipikirkan oleh kita. Bahwa Tuhan punya cara sendiri dan maksud sendiri. Dari cerita Stefanus ini kita mendapat berkat yang meneguhkan iman kita bahwa hidup ini memang Tuhan yang atur. Sekalipun kita pelayan Tuhan, sekalipun kita dilengkapi segala sesuatu untuk menyampaikan kasih dan kebaikan Tuhan, tapi rancangan Tuhan yang akan terjadi. Kehendak Tuhan akan yang terlaksana. Lewat sukacita, lewat duka cita, lewat hidup, lewat kematian. Sekalipun kesaksian dari perbuatan besar Allah tidak terbantahkan. Karena realitanya manusia memang tidak akan pernah hidup selamanya di dunia ini. Semua akan pergi kembali ke Sang Penciptanya. Dengan cara Tuhan masing-masing. Tetapi kita belajar dari bacaan ini, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah peduli. Ini luar biasa. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang makin hari makin terasa susah. Bila PPKM ini bertambah lagi waktunya, kita bisa bayangkan bagaimana perekonomian, kehidupan di tengah bangsa dan negara kita. Ada banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Anak saya tadi malam cerita tentang temannya. Dia katakan seperti ini, "Kasihan temanku itu. Kemarin baru saja dia selesai sembuh dari terpapar COVID. Habis itu istrinya juga kena demam berdarah dan terpapar COVID. Hampir 1 bulan dia tidak bekerja karena dia sakit, habis itu istrinya sakit. Dia fokus kepada kondisi dirinya dan istrinya yang sakit. Setelah masuk kerja, apa yang terjadi saudaraku? Dari 2 orang termasuk dia yang tertahan untuk di PHK, ternyata dari 2 orang itu
dia yang sekarang di PHK. Dan anak saya berkata, Bunda, kasihan banget ya. Baru sakit berturut-turut sekarang di PHK. Dan yang terjadi seperti teman anak saya ini bukan hanya dia. Ada banyak orang saat ini. Dan tidak terkecuali juga terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat kita. Yang kita tidak tahu, mungkin mereka sudah kehilangan juga pekerjaan. Mungkin mereka juga tidak mendapatkan hasil atau pendapatan tiap bulan sama seperti dulu. Mungkin ada banyak sudah pengurangan. Dan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup standar sehat saja sulit. Sementara pandemi ini masih berlangsung dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita mengerti di tengah-tengah peliknya hidup ini, kita punya Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap Allah yang peduli kepada umatnya. Dia memperhatikan kesengsaraan umatnya. Dia mendengar keluh kesah mereka. Dan dia akan bertindak. Asal kita hidup di dalamnya. Dan jawaban pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat, saudara-saudara. Jawaban Tuhan itu tidak pernah terlambat, walaupun jawabannya, pertolongannya kadangkala tidak seperti yang kita pinta kepadanya. Tapi pasti dia menjawab yang terbaik untuk kita. Itu pelajaran yang pertama, berkat yang luar biasa. Ya saudara, bagian yang kedua adalah kita tahu akhirnya Stefanus mati di rajam batu. Ini pasti tidak terpikirkan sebelumnya. Karena di awal pelayanannya dia penuh Roh Kudus, dia teguh menjalankan, banyak mujizat yang dia lakukan, banyak tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan dia mati di rajam batu. Dia mati menjadi martir yang pertama. Darahnya tercurah supaya Injil Yesus Kristus diberitakan. Tapi mungkin melihat pengalaman Stefanus ini kita juga berpikir yang lain. Bahwa kenapa Tuhan sudah pakai dia, Tuhan sudah lengkapi dia, tapi kok Tuhan biarkan dia mati? Bukankah Tuhan bisa bertindak mencegahnya? Ya itu hampir sama juga. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Bukankah Allah mampu mencegahnya? Jadi itulah rencana dan kehendak Allah yang tidak bisa kita intervensi, sekalipun pikiran kita pikir yang baik itu adalah ini, berbeda dengan Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, saya pun mungkin tidak seperti Stefanus. Mungkin saya tidak mengalami seperti Stefanus sebagai pendeta, ada orang yang menentang, menolak ya. Sekarang ini. Terus kemudian menyeret saya, kemudian melempari batu saya sampai mati. Kayaknya sih enggak kalinya. Who knows nanti, tapi sekarang kayaknya enggak. Dan kalau begitu saya berpikir, kalau saya tidak bisa mati bagi Tuhan, saat inilah ketika saya masih hidup, ini momen bagaimana saya bisa terus memberi diri bagi pekerjaan Tuhan ini. Tidak usah sampai mati, tapi dikala kita hidup, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kerjakan dulu pekerjaan Tuhan itu dalam hidup kita. Maka kita akan lihat tindakan Tuhan seperti Dia melakukannya bagi kehidupan umat Israel di kala
Karena Allah sama dulu, sekarang, sampai nanti. Yesus datang kembali, dia akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dia tidak berubah. Dunia berubah, tapi Allah tidak berubah. Dunia akan mengalami perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Firman-Nya tetap ya dan amin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di malam ini kita belajar sesuatu yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini dengan semangat. Dengan tetap bertekun di dalam doa. Sebagaimana pergumulan yang sedang dihadapi ini. Kita bertekun dalam doa, kita terus melihat perbuatan Allah yang ajaib. Dan para presbiter di jemaat ini juga bertekun di dalam doa setiap malam untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan sakit. Satu persatu Tuhan sembuhkan. Nah, oleh karena itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah peduli. Boleh nggak kita nyanyi refren Allah peduli ini? Masih ingat nggak? Mudah-mudahan saya ingat ya. Kita coba ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Umat yang kekasih, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau peduli. Kau tidak pernah membiarkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur memiliki Allah yang peduli. Allah yang tidak pernah membiarkan. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami aminkan itu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu, tamu jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Engkau melihat mereka saat ini
Engkau mengetahui kondisi mereka masing-masing. Engkau tahu apa yang sedang mereka pikirkan, yang sedang mereka gumuli pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau mau sendengkan telingamu juga, mendengarkan keluh kesah mereka ya Tuhan. Karena Engkau memperhatikan mereka. Dan kiranya Engkau mau menjawab apa yang mereka sampaikan kepadamu Tuhan. Sehingga mereka punya kembali pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Hidup di dalam Tuhan tidak mudah, tetapi semua persoalan dapat diselesaikan. Kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil sampai ke pelosok-pelosok dunia. Termasuk pelayanan dan kesaksian gereja GPIB sampai di pos-pos Palkes. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Agar Injil Yesus Kristus terus diberitakan bukan hanya secara verbal, tetapi juga dalam tindakan nyata, kasih-Mu, kuasa-Mu dalam perbuatan-perbuatan kebaikan dan kebenaran. Dimanapun, oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh setiap warga jemaat, khususnya jemaat GPIB Bukit Muria di tempat ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam mengatasi saat ini pandemi COVID yang masih berlangsung. Biarlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah dapat dilakukan, dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga kami benar-benar dapat dibebaskan, diluputkan dari pandemi COVID ini. Dan memang ada dampak dari sisi ekonomi, politik, kesehatan, dan semua hal bisa terjadi. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga akan turut campur tangan. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehilangan pekerjaan, di tengah-tengah berkurangnya pendapatan, di tengah-tengah ketidakberdayaan. Kiranya Tuhan melengkapi segala sesuatu yang kami butuhkan. Sebagaimana Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Aparat keamanan pun kami serahkan kepadamu, TNI dan Polri. Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan tugas, agar dapat menjaga kesatuan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang terpapar COVID hingga pada saat ini di seluruh negeri tercinta Indonesia, dan khususnya jemaat-Mu yang terpapar. Tuhan, jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh disembuhkan. Dan para dokter, para medis lainnya juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk melaksanakan tugasnya. Teristimewa keluarga mereka yang menanti selalu kepulangan para medis ini ke rumah untuk berjumpa dengan keluarga. Mereka semua boleh selamat, sehat. Kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang dalam pemulihan dan juga tamu jemaat yang juga dalam sakit atau dalam pemulihan. Tuhan kiranya mau menyembuhkan mereka sama sekali dari sakitnya. Ibu Karmelia Luntungan, Diaken Sulaiman Russel, Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukarjanto,
Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsya Suot Oroh, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Robert Barus, Henry Carr Kemal, Ibu Sinja Halusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Ning Nengah, Ibu Imam Santoso Maramis, Bapak Anton Siagian, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malengkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanah Saleh, Bapak Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Shana Raintung, Ibu Fatona, Penatua Freddy Marentek, Ibu Heni Maringka, Ibu Catherine Worang, dan juga Penatua Enrico Parapat. Tuhan karuniakan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dan yang merayakan ulang tahun di hari ini, Tuhan juga memberkati mereka dalam kesukacitaan mereka. Mereka kiranya mau naikkan syukur kepadamu sebab Tuhan baik. Demikian juga Tuhan memberkati pelayan liturgos, Ibu Yanti, dan juga tim multimedia Donda dan Junet. Tuhan berkati. Biarlah kami terus dengan setia mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka rasakan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara seiman, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 14-15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera
pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, Kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita berdiri dan menaikkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahkan berkat dan rahmat-Mu ke dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk berbagi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang ini sampai selamanya.